dalam ibadah sekolah hari Minggu online KPA Resort DKE Pulau Bisau pada tanggal 17 Oktober 2021. Baik adik-adik, kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah sudah siapkah untuk beribadah sekolah minggu hari ini? Siap. Oh ya. Ya adik-adik, sudah siapkah untuk beribadah sekolah minggu? Kita akan katakan yes, yes, yes. Mari adik-adik sekali lagi kita akan katakan yes, yes, yes. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita menyanyi dua buah lagu. Lagu yang pertama itu tangan kanan, tangan kiri, dan juga jalan serta Yesus. Mari adik-adik kita gerakkan tangan, kaki, dan badan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari. Kabarnya di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah hari Minggu kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, tibalah saatnya kami anak-anak-Mu memulai ibadah sekolah hari Minggu kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu meskipun mereka bersekolah hari Minggu hanya melalui video call, dan melalui video kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah sekolah hari Minggu kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengangkat pujian kita kembali dengan judul Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Alkitab, cerita tentang Tuhan Yesus. Kita siapkan telinga kita untuk mendengar, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi satu buah lagu dengan judul Anak Sekolah Minggu Dengar-Dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Halo adik-adik, dimanapun kalian berada dan juga adik-adik yang berada di rumah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian. Sekarang tiba saatnya kita bersama-sama mendengarkan cerita bersama Kak Dewi pada hari ini ya. Dan hari ini Kak Dewi bercerita yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru. Adik-adik boleh buka di dalam Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-28. Nah, sebelum kakak bercerita, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan cerita Alkitab, cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menyertai kami pada saat ini. Biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan menyertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kakak bercerita yaitu dari Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-28. Nah, di sini menceritakan tentang talenta atau bakat yang diberikan oleh Tuhan pada kita ya. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih kepada adik-adik yang berada di rumah atau dimanapun adik-adik berada ya. Siapa di sini yang pandai bernyanyi? Ayo, siapa? Nah, mungkin ada di rumah ada yang pintar menyanyi ya, atau ada yang bakatnya suka menari. Nah, mungkin ada dong ya, atau ada juga yang pintar main musik mungkin. Nah, itu semua adalah bakat atau pemberian atau juga dikatakan sebagai talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, semua bakat, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita kembangkan adik-adik ya, agar semua bakat, kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita itu dapat berkembang adik-adik. Nah, cerita kakak hari ini tentang seorang tuan adik-adik. Dia memiliki 3 orang hamba. Nah, tuan ini akan pergi ke suatu tempat yang jauh adik-adik, sehingga dia mempercayakan talenta kepada 3 orang hambanya ini. Nah, adik-adik, tuannya ini memanggil hambanya yang pertama. Hamba yang pertama ini dipercayakannya 5 talenta. Dia mempercayakan 5 talenta kepada hambanya ini untuk dapat dikembangkan. Kemudian dia memanggil lagi hambanya yang kedua adik-adik, dan dia juga memberikan talenta kepada hambanya yang kedua ini, yaitu 2 talenta. Dan
kemudian tuannya ini kembali memanggil hambanya yang ketiga, adik-adik. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Nah, adik-adik, maka pergilah tuannya ini ke tempat yang jauh, adik-adik. Sementara itu, ketiga hambanya ini kemudian juga melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya ini. Nah, hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta ini kemudian melakukan pekerjaan dan mengembangkan 5 talenta yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya sehingga menjadi berlipat ganda dan menghasilkan laba 5 talenta lagi, sehingga 5 talenta berlipat menjadi 10 talenta. Nah, adik-adik, kemudian apa yang dilakukan hamba yang kedua? Ternyata hamba yang kedua juga melakukan hal yang sama, adik-adik. Dia pergi dan juga mengembangkan talenta yang diberikan dan dipercayakan oleh tuannya ini, sehingga talenta yang 2 diberikan ini berkembang lagi menjadi 4 talenta. Nah, kemudian apa yang dilakukan hamba yang ketiga, adik-adik? Ternyata hamba yang ketiga ini dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, hamba yang ketiga ini dia justru menyembunyikan talenta yang diberikan oleh tuannya itu dan menguburnya ke dalam tanah, adik-adik, sehingga ya talentanya itu ya tidak bisa berkembang, adik-adik, dan tetap 1. Nah, kemudian tiba saatnya tuannya ini datang, adik-adik, setelah dia melakukan perjalanan yang jauh. Nah, lalu kemudian masing-masing hambanya ini datang melaporkan apa yang telah dipercayakan oleh tuannya. Datanglah hamba yang pertama yang diberikan kepercayaan 5 talenta, adik-adik. Dia melaporkan bahwa talenta yang dipercayakannya kepadanya 5 talenta itu telah berkembang 2 kali lipat menjadi 10 kali talenta. Begitu bahagianya tuannya ini, dan dia pun memuji hambanya yang pertama ini karena telah melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, sehingga tuannya ini menjadi senang. Dan kemudian dia mengatakan bahwa hambanya ini telah dapat melakukan suatu perkara atau kepercayaan yang kecil, sehingga dia kemudian mempercayakan suatu tanggung jawab atau perkara yang lebih besar lagi kepada hambanya yang pertama ini. Dan hamba yang pertama ini diberikan suatu pujian dan juga masuk di dalam kebahagiaan tuannya dan ikut berpesta bersama tuannya. Nah, kemudian adik-adik, datanglah hamba yang kedua. Hamba yang kedua juga melaporkan hal yang sama, adik-adik. Dia melaporkan bahwa talenta yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu 2 talenta, telah berlipat ganda menjadi 4 talenta karena dia berhasil mengembangkannya, adik-adik. Dan begitu senangnya tuannya ini melihat hambanya yang kedua ini, karena dia mampu melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya, sehingga talenta yang diberikan boleh berlipat ganda, dan tuannya semakin percaya kepadanya dan memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan perkara yang lebih besar lagi kepada hambanya yang kedua ini. Dan hambanya yang kedua ini kemudian juga turut dalam kebahagiaan tuannya dan boleh ikut berpesta bersama tuannya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan hamba yang ketiga? Hamba yang ketiga datang, adik-adik. Lalu dia melaporkan apa yang telah dikerjakannya selama tuannya ini pergi. Dia kemudian melaporkan, wah ini Tuan, talenta yang telah Tuan berikan
1 talenta yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Aku sembunyikan di dalam tanah, sehingga dia tetap menjadi 1 talenta saja. Saya tidak berani, katanya, untuk mengembangkannya. Saya takut, kata hambanya yang ketiga ini. Apa yang terjadi, adik-adik? Wah, tentu saja tuannya ini menjadi marah, adik-adik, karena hambanya yang ketiga ini tidak melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Dia tidak mampu mengembangkan talenta yang telah diberikan oleh tuannya ini kepadanya, sehingga akhirnya hamba yang ketiga ini mendapatkan hukuman daripada tuannya, dan dia tidak diberikan kepercayaan lagi oleh tuannya ini, dan dia disuruh keluar, ya, dan dia dihukum oleh tuannya ini. Dan dia berkata bahwa hambanya ini adalah hamba yang jahat dan juga pemalas, adik-adik, karena dia tidak bisa melakukan apa yang telah diperintahkan oleh tuannya ini. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa talenta tadi bisa berkembang, ya. Dari 3 orang ini, 2 orang bisa mengembangkan talentanya, sedangkan 1 orang tidak dapat mengembangkan talenta yang dipercayakan. Nah, begitu juga dengan kita, ya adik-adik. Kalau Tuhan sudah memberikan bakat, kemampuan kepada kita, contohnya tadi yaitu pintar menyanyi, pintar menari, pintar memain musik, atau pintar hal-hal yang lain yang positif, ya adik-adik, itu harus kita kembangkan. Jangan kita malu, jangan kita malas untuk mengembangkan segala bakat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu merupakan talenta, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mengembangkannya. Kalau kita tidak mengembangkannya, ya dia begitu-begitu saja, adik-adik, dan kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, Tuhan juga tidak menghendaki kita menjadi orang yang malas, adik-adik, ya. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang rajin, sehingga apabila kalian sudah memiliki bakat yang telah Tuhan berikan, itu kalian kembangkan, sehingga bakat dan kemampuan yang kalian miliki itu semakin berkembang, sehingga itu juga menjadi bekal untuk kalian kelak, ya adik-adik. Nah, demikianlah cerita kakak, ya, untuk hari ini. Dan kakak mengucapkan terima kasih, dan biarlah Tuhan memberkati kita. Baiklah, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki semangat, mampu untuk mengembangkan segala bakat, kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang bersemangat, bukan menjadi anak-anak yang malas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Kak, cerita kita hari ini. Betul sekali, Kak. Iya. Adik-adik kan di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkatinya agar berguna untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami, buat usaha dan pekerjaan orang tua kami, agar Tuhan berkati dan boleh jadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik untuk mengiringi persembahan kita menyanyi berlimpah sukacita di hati. Yeah.
obat. Halo adik-adik. Nah, tadi kita sudah bersama-sama ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan tibalah saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa ya untuk mengakhiri ibadah sekolah Minggu kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah hari Minggu kami pada pagi hari ini. Meskipun kami beribadah dan memuji nama-Mu hanya menonton melalui video, tapi kami selalu bersyukur ya Tuhan, karena kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah bersama-sama mendengarkan dan menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Dan tiba saatnya kami mau menutup ibadah sekolah hari Minggu kami ini. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hallelujah, hallelujah,